Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai ketahanan nasional. Baiklah, slide selanjutnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Faradita Indasari, yang kedua Nursa Fitri Azhara Alim, yang ketiga Gloria Adelia Gina Pabarang, yang keempat yaitu Tri Nurzana, dan yang kelima saya sendiri Amanda Maria Putri. Baiklah, langsung saja kita kepada materi yang pertama, yaitu pengertian ketahanan nasional yang akan dibawakan oleh Saudari Farah. Kepada Saudari, dengan ini saya persilahkan. Ketahanan nasional merupakan kemampuan nasional untuk memelihara keutuhan bangsa dari berbagai upaya pelemahan berbangsa dan bernegara, baik oleh pihak asing maupun oleh pihak keluarga bangsa sendiri. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam suatu bangsa. Untuk materi selanjutnya mengenai sifat-sifat ketahanan nasional akan dibawakan oleh Saudari Zahra. Kepada Saudari, saya persilahkan. Sifat-sifat ketahanan nasional antara lain, yang pertama mandiri. Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua, manggal. Antara Trigatra, aspek alamiah, dan Pancagatra, aspek sosial, sifat integratif tidak dapat diartikan mencampur adukan semua aspek sosial, tetapi integrasi dilaksanakan secara serasi dan selaras. Yang ketiga, mawas ke dalam. Pertahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, karena bertujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Namun, tidak berarti bahwa dianut sikap isolasi atau nasionalisme sempit. Yang keempat, berubah menurut waktu. Suatu bangsa negara tidaklah tetap, dapat meningkat ataupun menurun dan bergantung kepada situasi dan kondisi bangsa itu sendiri. Yang kelima, tidak menganut sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Konsep adu kekuasaan dan adu kekuatan bertumpu pada kekuatan fisik, maka sebaliknya ketahanan nasional tidak mengutamakan kekuatan fisik, tapi memanfaatkan daya dan kekuatan lainnya. Yang keenam, dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Oleh karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang ketujuh, konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Dan yang terakhir adalah wibawa. Ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai kedudukan dan fungsi ketahanan nasional akan dibawakan oleh Saudari Tri. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, jadi saya akan membawakan materi tentang kedudukan dan fungsi dari ketahanan nasional. Adapun kedudukannya yaitu suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa Indonesia.
serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Adapun fungsinya yaitu ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral, maupun multidisiplin. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Untuk materi konsepsi ketahanan nasional akan dibawakan oleh Saudari Gloria Adelia. Pada Saudari, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya adalah konsepsi ketahanan nasional. Baik, jadi konsepsi ketahanan nasional merupakan konsepsi nasional dalam pencapaian tujuan nasional, yang pada intinya tercapainya keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah negara. Dalam rangka pencapaian tujuan nasional, diperlukan ketahanan nasional, yaitu suatu kondisi dinamik kehidupan nasional yang terintegrasi yang harus diwujudkan pada suatu saat yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Berikut adapun asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari saya. Pengukuran ketahanan nasional akan dibawakan oleh saya sendiri. Baiklah, adapun skala pengukuran dan kategori TANAS terbagi menjadi beberapa skala. Yang pertama yaitu rawan. Rawan yaitu apabila kondisi dinamik berada pada kondisi yang sangat lemah. Dalam kondisi ini, ancaman sekecil apapun akan membahayakan integritas, identitas, dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Kondisi ini disebut juga sebagai alert. Yang kedua yaitu kurang tangguh, yaitu apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah. Dalam jangka pendek, negara masih dapat bertahan dari berbagai TAHG atau tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Apabila tidak segera ada perbaikan yang signifikan, maka dalam jangka panjang stabilitas nasional akan goyah. Kondisi ini juga sebagai warning. Yang ketiga, yaitu apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi cukup memadai dalam menghadapi TAHG ini. Beberapa kelemahan internal perlu segera diperbaiki agar TAHG ini tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini merupakan tahap awal dari kondisi moderat. Yang keempat, tangguh, yaitu apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi baik. Dalam kondisi ini, segenap TAHG dapat diatasi. Harus tetap diawasi adanya TAHG berkepanjangan yang akan melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini lebih baik dari kondisi cukup tangguh, namun masih berada di kelompok moderat dalam pemantapan menuju ke sustainable. Yang kelima yaitu sangat tangguh.
yaitu kondisi di mana apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi yang sangat baik dan prima. Dalam kondisi ini, segenap TAHG dapat diatasi dengan baik. TAHG tidak akan menggoyahkan ketahanan nasional, bahkan dapat diubah menjadi peluang. Kondisi ini disebut juga sebagai sustainable. Untuk melakukan pengukuran kondisi ketahanan nasional tersebut, saat ini Lembaga Pertahanan Nasional telah mengembangkan laboratorium pengukuran ketahanan nasional yang bertugas mengkaji, menganalisis, dan menggambarkan kondisi ketahanan yang nantinya bisa digunakan sebagai early warning system dan policy advice bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baiklah, adapun kesimpulan dari presentasi kelompok kami pada hari ini, yaitu ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang semuanya dapat membahayakan integritas, identitas, serta keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.